Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Business Bites. Pemirsa, koperasi selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun di tengah tantangan literasi keuangan, kesenjangan akses digital, dan kasus penyalahgunaan kewenangan, isu pengawasan koperasi menjadi semakin krusial. Pengawasan koperasi tidak lagi cukup bertumpu pada pengurus atau auditor internal. Peran aktif anggota, pemanfaatan teknologi, serta dukungan media dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun koperasi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi terus mendorong penguatan tata kelola dan sistem pengawasan, termasuk melalui digitalisasi, edukasi, dan mekanisme pengaduan. Sehingga perekonomian yang ada di... Lalu sejauh mana peran anggota media dan teknologi dalam memastikan koperasi berjalan sehat dan berkelanjutan? Untuk membahas hal ini, kami akan berdialog dengan Herbert O. Siagian, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi. Pak Herbert, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Pak Herbert, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Ini menarik sekali jika kita melihat memang koperasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat. Bisa dijelaskan saat ini Anda melihat bagaimana Kemenkop membaca arah pengembangan koperasi di Indonesia? Iya, baik. Mbak Ellen dan para pemirsa Nusantara TV, sebuah kehormatan bagi kami ya untuk bisa menginformasikan ya secara umum tentunya karena waktu dan tempat juga yang membatasi kita. Saat ini tentunya kita sama-sama mungkin mendengar ya yang disebut dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo ya. Yang sudah terbentuk sejumlah 82.000 entitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh desa di Indonesia yang jumlah desanya 75.000 desa itu sudah berdiri atau sudah dibentuk badan hukumnya dan juga di setiap kelurahan di seluruh Indonesia gitu. Jadi jumlahnya saat ini 82.000. Jadi pengembangan koperasi cukup prospektif ke depannya dengan komitmen pemerintah yang begitu besar dengan terbangunnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di samping juga tentunya koperasi-koperasi yang existing ya, yang saat ini ada yang jumlahnya itu lebih dari 100.000, ya berupa koperasi produsen, berupa koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Jadi saat ini momentum yang sangat baik ya, sebenarnya ini bukan semata-mata suatu yang dadakan, tetapi ini memang sudah merupakan amanat konstitusi ya di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 dan Presiden Prabowo ingin merealisasikan ya amanat konstitusi ini para pendiri bangsa ini dengan secara konsekuen dan secara real gitu, konkret gitu. Jadi bukan sesuatu yang dadakan atau mungkin sesuatu yang sifatnya top down atau yang tetapi ini betul-betul merupakan realisasi dari amanat konstitusi para pendiri bangsa. Demikian, Wailan. Baik, momentumnya sangat baik dan juga komitmennya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Herbert. Tapi kalau kita berbicara juga terkait dengan pengawasan, mengapa saat ini pengawasan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus atau auditor internal saja, tetapi juga memang diperlukan lebih lagi partisipasi aktif dari anggota dan masyarakat? Ya, tentunya kita melihat juga perkembangan dari dunia usaha saat ini ya yang sangat progresif ya. Di luar koperasi juga ada entitas-entitas usaha lainnya ya, sektor swasta, sektor BUMN ya, kemudian juga sektor perbankan ya, yang juga berkembang dengan sangat dinamis ya. Strategi-strategi bisnis juga dikembangkan ya, jenis-jenis bisnis juga semakin bervariatif mengikuti perkembangan zaman. Koperasi juga harus bisa beradaptasi ya dengan situasi ini dan strategi-strategi atau ukuran-ukuran pengawasan yang selama ini dilakukan tentunya harus juga adaptif ya dengan situasi ekosistem ekonomi dan usaha yang sudah berubah. Kalau tidak berubah ya
pengawasan atau sistem pengawasan yang selama ini dikembangkan ya menjadi sudah tidak bisa tidak adaptif dan tidak relevan lagi. Sehingga kita perlu adanya suatu transformasi pengawasan lah yang lebih melibatkan masyarakat, anggota, dan juga melibatkan berbagai macam platform ya, digitalisasi ya, untuk juga ikut mendukung kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya kita untuk mengawasi koperasi. Kalau kita tidak mengikuti situasi itu, tentunya ya berpotensi terjadinya ya penyelewengan-penyelewengan ya dan kebobolan-kebobolan di sana sini. Makanya kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi terkini gitu. Baik, ada Demikian. beberapa poin penting yang memang jadi perhatian Kemenkop dalam hal pengawasan koperasi begitu ya Pak Herbert. Ya, Dialog semakin menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Herbert. Pemirsa, Nusantara oke. Economic Updates akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan segmen Business Bites dalam Nusantara Economic Updates dan dialog bersama Herbert O. Siagian, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi. Kembali kami lanjutkan. Pak Herbert, tadi kita sudah membahas terkait dengan transformasi pengawasan koperasi yang tadi juga sudah Anda jelaskan. Nah, sejauh ini kalau dilihat di lapangan, khususnya mungkin bagi daerah-daerah yang memang akses digital dan pendidikannya ini masih terbatas, apa saja tantangan terbesar dalam meningkatkan literasi pengawasan anggota di sana? Ya baik. Jadi Mbak Ellen dan para pemirsa, sebenarnya kan kita juga memikirkan ya, tidak hanya yang berada di Jawa atau mungkin di Sumatera ya, yang infrastruktur eh, baik teknologi digital maupun infrastruktur mobilisasi penduduknya sudah cukup baik ya. Eh, tetapi dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di mana 82.000 koperasi sudah terbentuk ini, eh, kita tidak bekerja sendiri atau Kementerian Koperasi itu tidak bekerja sendiri. Melalui Impres 9 tahun 2025, ya, melalui Kepres 9 tahun 2025, dan juga melalui Impres 17 tahun 2025, pemerintah itu melibatkan hampir 20 lebih ya, bahkan hampir 30 lebih kementerian dan lembaga ya, untuk bisa juga ikut mengembangkan ya, dan salah satunya tentunya mengawasi koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk. Nah, inilah yang kita juga berharap dan kementerian lembaga juga sudah melakukan berbagai aksi-aksi nyata ya untuk melibatkan atau untuk juga memberdayakan potensi-potensi mereka untuk bisa melakukan penetrasi sampai ke wilayah-wilayah 3T dan juga wilayah-wilayah pelosok gitu untuk meliterasi dan mengedukasi terkait dengan perkoperasian ini. Jadi kami juga terus melakukan penyadaran, pemahaman ya melalui kementerian-kementerian lembaga lain, tidak hanya Kementerian Koperasi. Kita juga sedang menjajaki bagaimana nanti koperasi ini ya seperti era sebelumnya yang bukan hal baru masuk juga ke dalam kurikulum pendidikan formal gitu ya. Sehingga nanti di tingkatan tertentu ya itu sudah mulai diajarkan mengenai ekonomi perkoperasian. Jadi ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba karena ini merupakan amanat konstitusi yang harus kita kawal. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana mengedukasi meliterasi di daerah-daerah yang terpencil, itu kita melibatkan hampir 30 kementerian lembaga ya untuk juga bisa ikut menggunakan sumber daya mereka seperti misalnya Kementerian Desa yang masuk sampai ke desa-desa, ya, Kementerian Dalam Negeri ya, bahkan Kementerian Pertahanan juga ya untuk bisa masuk ke daerah-daerah pelosok, meliterasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manfaat tujuan berkoperasi itu. Baik, ada kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga-lembaga lainnya begitu ya Pak Herbert. Namun sejauh ini bagaimana peran media edukasi termasuk mungkin media digital dalam membangun kesadaran anggota bahwa pengawasan itu tidak hanya sekedar hak tapi juga kewajiban, Pak Herbert? Ya, memang media ini kan sekarang juga telah beragam ya bentuknya ya.
Di samping ada media mainstream ya seperti televisi, yang mungkin radio juga masih cukup populer ya. Itu juga kita melakukan penyadaran melalui aspek tersebut gitu. Tetapi yang cukup efektif sebenarnya media-media sosial ya yang cukup efektif untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi-koperasi, termasuk juga koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi-koperasi existing ya. Kementerian Koperasi dalam hal ini membuka diri dengan membuka kanal-kanal ya, pengaduan misalnya ya, termasuk juga kita menggunakan juga kanal-kanal atau platform-platform yang sudah ada ya di kementerian-kementerian lembaga lain, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk juga ikut mengawasi ya perkembangan perkoperasian ya, aspek-aspek keuangan ya, aspek-aspek penyalahgunaan kewenangan dari pengurus dan anggota koperasi tersebut gitu. Jadi sekarang juga media sudah berubah, tidak hanya melalui media mainstream, tetapi juga melalui media-media sosial demikian. Baik, saat ini juga sudah ada berbagai digitalisasi koperasi seperti Simkopdes, kemudian juga ada Ya, IRAT, jadi rapat anggotanya secara virtual begitu ya Pak Herbert. Nah, kalau ya. melihat dari sisi efektivitas, bagaimana digitalisasi ini benar-benar membantu dalam meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dari koperasi itu sendiri, Pak Herbert? Iya betul. Jadi dalam sebenarnya gini ya, koperasi itu sebenarnya merupakan suatu entitas usaha ya yang menurut saya ya, menurut kami di Kementerian Koperasi itu paling diawasi oleh koperasi atau oleh orang yang terkait dengan koperasi itu sendiri. Mm-mm. Apa maksudnya? Yaitu bahwa koperasi ini kan dibentuk oleh anggota ya. Ini agak sedikit berbeda dengan karena koperasi itu merupakan kumpulan orang, dia bukan kumpulan modal. Nah, orang-orang ini tentunya kan bisa melakukan suatu aksi pengawasannya. Kalau kumpulan modal, mungkin modal nggak bisa berbicara, nggak bisa melihat, ya nggak bisa mendengar. Tetapi ketika dia menjadi kumpulan orang, nah, dan anggota-anggota yang merupakan kumpulan orang ini, itu ya mau secara alamiah tentunya bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berbicara ya. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami bahwa dengan keterlibatan anggota yang merupakan karakter daripada koperasi, yaitu merupakan kumpulan orang, itu ada yang namanya rapat anggota. Mm-mm. Dan rapat anggota itu merupakan satu keputusan atau forum tertinggi di dalam koperasi. Jadi koperasi itu bukan diputuskan bisnisnya, kemudian sistemnya oleh pengurus dan pengawas. Itu perlu penyadaran khusus tentang ini ya, perlu pemahaman khusus. Memang ada pengurus, ketua pengawas, tetapi yang tertinggi memutuskan adalah rapat anggota melalui rapat anggota tahunan atau rapat anggota lainnya. Nah, jadi inilah yang harus dipahami terlebih dahulu sehingga eh, melalui sistem informasi koperasi desa yang tadi ditanyakan, khususnya untuk KDKMP, itu anggota diberikan nanti kanal-kanal di dalam sistem itu untuk bisa melakukan pengaduan atau melakukan laporan-laporan lainnya terkait dengan pengawasan atau terkait dengan pengembangan usaha koperasi tersebut. Kalau terkait dengan IRAT itu sebenarnya untuk merespon ya situasi digitalisasi atau TIK atau teknologi informasi komunikasi saat ini gitu, di mana dalam melakukan rapat anggota, anggota itu tidak perlu hadir secara fisik lagi, dan ini sudah diatur juga ya di dalam beberapa regulasi tentang perkoperasian. Jadi dengan secara online, secara daring, itu rapat anggota bisa tetap menjadi quorum ya, menjadi sah gitu ya. Tidak lagi harus kumpul secara fisik, kemudian dilihat kalau koperasinya anggotanya 100, kalau 51 orang baru quorum. Itu saat ini tidak mesti begitu lagi. Jadi secara online itu sudah bisa dilakukan. Dengan demikian, pengawasan juga akan ikut serta gitu ya, bahwa melalui digitalisasi, melalui sistem informasi manajemen koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau melalui elektronik RAT, itu tetap bisa dilakukan pengawasan dan bisa tetap dilakukan keputusan-keputusan tertinggi oleh anggota yang merupakan esensi dari lembaga yang bernama koperasi ini, kira-kira begitu. Oke, oke. Pak Herbert, kemudian indikator apa yang dilihat oleh Kemenkop untuk menilai apakah koperasi ini misalnya sudah menerapkan tata kelola dan juga pengawasan yang baik? Ya, sederhana sebenarnya ya, tapi mungkin bagi pihak yang belum mengenal sama sekali koperasi mungkin agak sedikit asing gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya koperasi itu indikatornya itu sederhana.
ketika dia disiplin melakukan rapat anggota tahunan setiap tahun, itu suatu indikasi utama bahwa koperasi itu sehat, gitu Oke. ya. Ketika tidak dilakukan RAT dalam tahun itu atau dalam hanya sekali 2 tahun atau apalagi sekali 3 tahun, itu suatu indikasi yang sangat kuat dan representatif bahwa koperasi itu tidak sehat. Mm-mm. Jadi itu dulu. Nah, kemudian juga di samping itu ada hal-hal yang lebih detail lagi misalnya saat ini. Misalnya penilaian kesehatan terhadap koperasi. Ini ada ukuran-ukuran kesehatan, misalnya NPL-nya seperti apa, kemudian juga apa rasio-rasio keuangan lainnya seperti apa ya, tata kelolanya seperti apa, kelengkapan pengurus dan pengawas seperti apa, Mm-mm. dan juga apakah dalam pergantian kepengurusan dilakukan fit and proper gitu, Mm-mm. atau hanya ditunjuk-tunjuk saja, berarti kan tidak demokratis. Tapi dilakukan secara demokratis dan dilakukan fit and proper. Itu adalah suatu juga ketentuan atau kebijakan yang kita terapkan agar itu tadi ya ada indikator-indikator utama bagaimana melihat sebuah koperasi itu sehat atau tidak. Dan inilah yang nanti kita coba kembangkan lagi sehingga orang lebih banyak lagi untuk berminat menjadi anggota koperasi. Oke, oke, baik Pak Herbert, masih dalam konteks terkait dengan kendala literasi keuangan yang memang masih menjadi PR begitu ya. Nah, selama Ya. ini ada apa saja kesalahan yang paling sering muncul dalam tata kelola dan juga pengawasan koperasi karena adanya kendala literasi keuangan? Ya, sebenarnya kalau soal sebenarnya ya itu tadi ya, saya Mhm. kembali lagi Ya. keterlibatan anggota itu yang Mhm. sangat penting dan Mhm. bagaimana anggota koperasi memilih pengurus dan pengawas. Pengurus pengawas itu bisa antara 3 sampai 5 orang ya. Itu tim pengurus, pengawas juga 3 sampai 5 orang. Mhm. eh, Kita berharap koperasi itu bisa menentukan pengurusnya itu secara demokratis. Mhm. Ya, makanya koperasi itu sering disebut juga sebagai lembaga ekonomi demokrasi Mhm. gitu ya. Karena ada demokrasi di dalamnya gitu. Mhm. Harus memilih anggota, harus memilih pengurus dan pengawas secara demokratis. Nah, ini apa merupakan sisi hulu ya. Ketika ini dilakukan dengan benar, maka pelaksanaannya itu juga bisa dilaksanakan dengan benar. Mhm. Nah, tetapi juga dalam pelaksanaannya, anggota juga harus terus ya mengawasi bagaimana kinerja pengurus dan pengawas. Setiap tahun dilakukan rapat anggota tahunan. Di situ adalah menerima bentuk pertanggungjawaban dari pengurus dan juga pengawas. Kemudian juga melihat bagaimana rencana ke depan. Itu semua ditetapkan atau disepakati oleh anggota. Nah, jadi kegagalan yang utama adalah ketidakpatuhan ya, Mhm. ketidakpatuhan terhadap tata kelola baik itu terkait dengan pelaksanaan rapat anggota dan juga terhadap prinsip-prinsip yang digunakan, misalnya penerapan suku bunga pinjaman atau suku Mhm. bunga simpanan ya, kemudian juga bagaimana pemilihan pengurus ya. Mhm. Apabila ini dilakukan dengan baik, maka ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita bisa memitigasi risiko. Tetapi kalau ini diabaikan dengan alasan udahlah masa nggak percaya sih sama Iya. pengurus, masa nggak percaya sih Mhm. dengan, oh nggak bisa. Kalau di Mhm. koperasi itu Mhm. harus dilakukan secara demokratis. Ketika kita memberi ruang untuk kita katakanlah kita membenarkan hal-hal yang tidak diatur untuk diterapkan, makanya itu membuka ruang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan-penyelewengan. Baik, selain kepatuhan, untuk memastikan anggota koperasi ini juga lebih aktif lagi, sebetulnya strategi Kemenkop ini seperti apa dalam mendorong budaya partisipatif agar anggota ini tidak hanya aktif dalam rapat anggota tahunan saja, tapi juga lebih aktif lagi dalam pengawasan sehari-hari? Iya, memang koperasi ini kan memiliki ini ya, memiliki apa semacam suatu prinsip ya, suatu prinsip atau nilai gitu ya, Mhm. suatu prinsip atau nilai-nilai yang harus dipatuhi ya. Mhm. Secara internasional juga ada lembaga koperasi secara internasional ya, dalam suatu International Cooperative Alliance ya. Itu ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sudah baku yang harus diterapkan oleh seluruh koperasi di dunia gitu ya. Jadi koperasi ini bukan suatu institusi yang asal-asalan dibentuk begitu saja. Jadi maksudnya bahwa eh, koperasi itu harus anggota koperasi itu harus diberi
kesadaran, harus diberi penyadaran, harus diberi pemahaman masyarakat dan juga anggota. Masyarakat yang ingin menjadi anggota harus diberi penyadaran ketika dia menjadi anggota, dan ketika dia menjadi anggota harus juga dilakukan pelatihan-pelatihan secara periodik, secara reguler. Tidak artinya bahwa sudah menjadi anggota ya sudah, kita nikmatin aja itu pinjamannya, kita nikmati aja itu misalnya simpanannya, atau kita nikmatin aja itu bagaimana kita bisa bertransaksi membeli ini membeli itu ya, atau misalnya dalam konteks koperasi pertanian ya kita beli pupuk di situ, nanti kita terima sisa hasil usaha. Ya tidak seperti itu gitu ya, karena koperasi itu tanggung jawabnya itu ada di tangan anggota. Kalau anggotanya itu juga terliterasi atau teredukasi, itu biasanya berbanding lurus dengan usahanya yang berkembang dan maju. Perlu diketahui ya Mbak Ellen, koperasi-koperasi di Indonesia itu ya tadi dikatakan ya ada indikasi yang kurang bagus atau gagal dan seterusnya. Tetapi jangan salah, banyak juga koperasi-koperasi yang bagus sampai Iya. triliunan rupiah omsetnya, itu sangat-sangat bagus. Cuman ya mungkin belum terekspos dan perlu kita ekspos. Salah satunya melalui media literasi seperti ini gitu. Banyak Begitu sekali, kira-kira. baik, banyak sekali potensinya dan juga tadi prospeknya ya, yang seperti Pak Ya. Herbert sebutkan terkait dengan koperasi dengan tata kelola dan juga pengawasan yang baik begitu. Pak Herbert, sebetulnya jika pengawasan koperasi ini berjalan efektif dan juga tata kelolanya semakin membaik dan juga semakin merata, menurut Anda manfaat ekonomi apa yang bisa dirasakan oleh anggota dan juga masyarakat? Ya, Bapak Presiden tentunya mempunyai suatu perhitungan yang positif ya, bukan suatu perhitungan-perhitungan yang lain gitu ya, tetapi perhitungan-perhitungan ekonomi yang positif ya. Mengapa Bapak Presiden itu mengembangkan program prioritas yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih gitu ya. Salah satunya secara ekonomi adalah untuk memperpendek rantai pasok ini gitu ya, atau untuk mengelola rantai pasok supaya itu bisa lebih menguntungkan kepada pihak petani dan juga menguntungkan kepada pihak konsumen, tapi juga produsen mendapatkan untung atau middleman juga mendapatkan untung. Kita tahu bahwa komoditi-komoditi pertanian itu harganya di tingkat petani itu sangat rendah, ya, sangat-sangat rendah. Nah, sementara kita sebagai konsumen, Mbak Ellen sebagai konsumen atau pemirsa sebagai konsumen, membeli komoditi itu dengan harga yang sangat tinggi dan sangat fluktuatif di pasar. Kita beli cabai, kita beli tomat, kita beli beras, itu fluktuatif sekali harganya dan biasanya harganya sangat tinggi. Nah, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk Presiden ini ingin mencoba mendekatkan ya produsen dan juga konsumen. Artinya produsen atau petani menerima harga yang sangat baik ya, dari hasil-hasil pertanian yang dia peroleh, tetapi juga kita konsumen bisa menerima harga yang affordable gitu loh. Tidak yang fluktuatif dan cenderung mahal gitu. Nah, inilah yang digagas oleh Presiden dengan berdirinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di tingkat petani, bargaining position dan juga pooling resources itu, atau pengumpulan sumber daya itu, atau agregasi produk-produk pertanian itu bisa betul-betul terjadi, sehingga dibangunlah gudang-gudang dan gerai dari Koperasi Desa Merah Putih untuk menampung produk-produk pertanian dari petani, sehingga tidak kecil-kecil gitu. Karena ini yang terjadi mahal ini karena kecil-kecil, dan juga karena kecil-kecil yang dijual volumenya oleh petani, itulah yang dihargai murah. Tetapi ketika dikumpulkan oleh Koperasi Desa Merah Putih misalnya dalam jumlah yang besar, koperasi atau petani mempunyai posisi tawar yang tinggi. Gitu. Sehingga inilah nanti yang dilepas ke pasar, kemudian nanti di pasar, itu juga pasar karena dia menerima barang yang dalam volume besar, itu juga harganya bisa lebih ditekan gitu. Tidak diecer, sehingga harganya menjadi mahal di tingkat konsumen. Nah, inilah keberadaan Koperasi Desa Merah Putih untuk mendekatkan produsen dan konsumen sehingga semuanya ya win-win lah. Win-win solution, ada manfaat dari stabilitas harga yang tentu kita harapkan begitu ya Pak Herbert. Terima kasih atas pemaparannya, semoga kedepannya penguatan pengawasan koperasi juga semakin berdampak positif. Terima kasih Bapak Herbert O. Siagian, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Ya, sama-sama. Selamat, semangat berkoperasi.